mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 program studi pendidikan bahasa Indonesia LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto NIM 2101640067 nomor UKG 201699410822 Unit Kerja SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto. Saya sebagai guru bahasa Indonesia akan melaksanakan tugas UKIN pada hari ini Senin 6 Desember 2021. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah kita di pembelajaran daring hari ini ya, bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menambah semangat kalian ya dalam belajar, bisa melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Nasional, mandiri, kita kehadiran dulu ya. Yang ikut pembelajaran bahasa Indonesia itu siapa saja? Selamat hari. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Dafa Ahnaf? Hadir, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Indah Permatasari? Indah Permatasari mana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hadir ya. Muryani? Muryani. Fikri Fatur Rahman? Ada? Alhamdulillah. Selanjutnya Fiona? Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Puisi rakyat, Bu. Ya, puisi rakyat, Bu. Betul. Siapa lagi yang masih ingat? Soalnya kan ada pantun, syair, dan gurindam. Ya, betul. Ada pantun, syair, dan gurindam. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai cerita fabel ya. Baik, sebelum itu Bu Ika akan tampilkan ya sebuah PowerPoint sebentar ya. Ya, sudah terlihat nah. Sudah, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah ya. Jadi materi kita hari ini itu adalah materi cerita fabel. Nah, banyak sekali ya manfaatnya setelah kalian mempelajari cerita fabel ya di sini. Coba Mas Dava dibaca, Mas. Satu, peserta didik dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel dengan benar. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur fabel dengan benar.
4. Peserta didik menceritakan kembali si fabel dengan benar. Ya, baik. Jadi itu semua adalah setelah kalian mempelajari cerita fabel hari ini. Untuk yang selanjutnya, Bu Ika akan tampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan ya. Nah, ini apa yang kalian lihat dari gambar yang Bu Ika tampilkan? Fiona, boleh? Si singa dan si tikus. Ya, si singa dan si tikus. Ya, betul sekali. Mas Damar sudah pernah melihat atau menyaksikan sebuah film cerita fabel yang tokohnya binatang? Sudah, Bu. Coba ceritakan sedikit. Yang sudah Mas Damar melihat. Itu film tentang apa saja yang tokohnya binatang? Gajah dan semut, Bu. Ya, gajah dan semut. Betul. Coba selanjutnya, Bu Diani. Mana Bu Diani? Bu Diani, kalau dilihat dari gambar tersebut, kira-kira menurut Mbak Bu Diani itu letaknya di mana dan itu pada siang hari atau malam hari? Dari gambar tersebut lokasinya di siang hari. Iya, betul sekali. Selanjutnya, silakan Mas Firdan bisa mengungkapkan pendapatnya. Bu, berarti singa dan tikus itu termasuk tokoh ya? Ya, betul sekali di sini untuk singa dan tikus itu termasuk ke dalam tokoh di dalam sebuah cerita ya. Baik, karena semuanya sudah bisa menginformasikan dan menjelaskan apa yang Bu Ika tampilkan dari sebuah gambar. Sekarang Bu Ika akan tampilkan sebuah pertanyaan. Coba diperhatikan. Nih nomor 1, apa itu cerita fabel? Yang bersifat fiksi tokohnya binatang. Iya, betul sekali. Terus selanjutnya, teks cerita fabel merupakan sebuah teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku seperti manusia. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fabel. Dava mana Dava? Dibaca Dav. Ya. 1. Bersifat fiksi. 2. Tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam cerita fabel adalah para binatang. 3. Watak tokoh binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan keajaiban sebab akibat. 5. Menunjukkan penggambaran model fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. 6. Ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif, kalimat langsung. 7. Mengandung amat serta pesan berharga bagi pembaca. Ya, terima kasih Mas Dava. Baik, yang selanjutnya coba Mbak Fiona dibaca Mbak. Unsur instriksi cerita fabel. Tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat. Ya, terima kasih Mbak Fiona. Selanjutnya, Mas Fildan, mana Mas Fildan? Ya, Bu. Ya, dibaca Mas. Unsur-unsur intrinsik cerita fabel. Tema adalah alasan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. 2. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah figur dalam teks fabel. Bintang hadir sebagai Selanjutnya, personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokoh lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidup yang diungkapkannya.
Itu artinya manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan lewat binatang. 3. Alur atau plot. Plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Terima kasih Mas Wildan. Baik, yang selanjutnya coba di sini Mas Damar dibaca Mas. 4. Latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu yang berisi pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 5. Sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. 4. Gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery atau citraan, dan sintaksis, pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, coba Mbak Fiona dibaca Mbak. Fokus pada teks cerita fabel. Tokoh protagonis, antagonis, tirtagonis. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mas Fikri dibaca. Mas Fikri mana? Tokoh pada teks cerita fabel. 2. Protagonis. Tokoh ini biasanya merupakan tokoh yang paling disenangi oleh tokoh sebab tokoh ini selalu diidentikan dengan sifat-sifat yang baik yang ada di dalam dari manusia, seperti teman baik, penolong, dan lain sebagainya. B. Antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang amat tidak disukai pembaca. Hal ini dikarenakan tokoh ini selalu diidentikan sebagai sosok jahat dan punya sejumlah watak negatif lainnya seperti curang, kejam, sombong, dan lain sebagainya. Antagonis. Tokoh ini menemukan tokoh penengah yang memahami konflik antara si protagonis dan si antagonis. Sebagai penengah, tokoh ini biasanya tidak memihak sama sekali kepada salah satu dari dua tokoh tersebut. Ya, terima kasih Mas Fikri. Selanjutnya, coba Mas Damar mana? Mas Damar dibaca Mas. Sorry ya Pak. Untuk menentukan sifat atau watak pada tokoh, kita dapat melihatnya pada tingkah laku atau dialog tokoh tersebut. Biasanya dalam fabel terdapat tokoh yang baik hati, sombong, dermawan, jahil, dan lain-lain. Ya, terima kasih Mas Damar. Selanjutnya ini ada sebuah latar. Coba Mas Dava mana? Dava, dibaca. Latar pada teks cerita fabel. Latar, tempat, waktu, suasana. Ya, baik. Selanjutnya Fiona. Mana Mbak Fiona? Dibaca Mbak. Struktur cerita fabel. Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Struktur teks fabel. Selanjutnya Mas Dava. Mana Mas Dava? Coba Mas Dava dibaca. Struktur cerita fabel.
1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap berikutnya. 2. Komunikasi. Dalam komunikasi, tokoh utama berhadapan dengan masalah. Komunikasi merupakan bagian dari inti cerita fabel tersebut. Bagian yang memang sengaja harus dibuat pokok masalah dari cerita. 3. Resolusi. Resolusi adalah kelanjutan dari komunikasi, yaitu pemecah masalah. Masalah yang ada dalam komunikasi harus dipecahkan di sini dengan cara yang kreatif. 4. Kode. Kode kode sendiri berisi perubahan yang terjadi pada setiap tokoh dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya menjadi, karena di sini ada 8 anak. Ada 8 anak ya yang ikut pembelajaran daring. Jadi Bu Ika dibagi kelompoknya jadi 3 kelompok saja ya. 3, 3, 2. Kelompok 1 itu Damar, Dava, Dwi Wahyu. Kelompok 2 itu Indah, Juliani, Fikri. Kelompok 3 itu Fiona dan Vildan. Baik, Bu Ika sudah memberikan LKPD ya di grup WA. Silakan kalian bisa buka grup WA-nya. Baik, sambil kalian melihat-lihat lembar kerja peserta didik, Bu Ika akan tampilkan sebuah video yang berjudul Si Singa dan Tikus. Bisa kalian simak dan diperhatikan ya. Si Singa dan si Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya. Si singa terbangun dengan baik sambil mengaum. Dia menangkap si tikus dengan cakarnya yang besar. Si tikus berusaha lari tapi gagal. Si singa membuka mulutnya yang besar untuk menelannya. Si tikus sangat ketakutan. Raja, saya sangat takut. Tolong jangan makan saya. Maafkan saya kali ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan mungkin saya akan membantumu. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya. Hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi. Terima kasih, Raja. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kamu beruntung, aku baru makan temanku. Sekarang pergilah, tapi jangan menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menjelajahi hutan. Pemburu memasang perangkap untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon, menunggu singa mendekati perangkap. Ketika dia mendekat, para pemburu menarik tali dan menangkapnya di jari. Si singa mulai mengaum keras dan berusaha melarikan diri, tapi para pemburu mengencangkan jari. Mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Si singa masih mengaum keras. Semua hewan termasuk si tikus mendengar raungannya. Sang Raja ada dalam masalah. Aku harus membalas budi. Dia segera mencapai si singa. Jangan khawatir, Rajaku. Aku akan membebaskanmu. Dia memanjat perangkap dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali. Akhirnya, dia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari
bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu. Terima kasih, tikus. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Sekarang, kamu adalah pangeran hutan ini. Terima kasih, Raja. Dah, sampai ketemu lagi. Kemana kamu pergi? Apa kamu tak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku? Si tikus mulai melompat di punggungmu dan meluncur menuruni ekornya. Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengaum keras. Para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa. Si singa dan si tikus menjadi teman. Ya, setelah kalian mendengarkan cerita fabel si singa dan si tikus, silakan coba kalian kerjakan LKPD tersebut. Ya, sebenarnya sudah ada di itu ya, lembar LKPD yang Bu Ika kasihkan, ada di halaman kedua, silakan bisa kalian buka. Bu Ika kasih waktu 10 menit ya untuk kalian bisa mengerjakan 10 soal tersebut. Silakan. Ada yang sudah mengerjakan? Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya nomor 1, Bu. Ya, silakan Mas. Silakan. Bentar, Bu. Suatu teks fabel adalah suatu teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku dengan menyerupai manusia. Ya, betul sekali. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ada yang mau menjawab pertanyaannya? Mas Dava, mana Mas Dava? Mas Dava bisa menjawab? Silakan. Yang nomor 2? Sebutkan jenis tokoh pada teks cerita fabel. Saya, Bu. Oh iya, silakan Mas. Teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang berperilaku seperti manusia. Ya, untuk jenis tokohnya. Jenis tokohnya ada? Jenisnya Ya, ada 3, silakan disebutkan. Ada di bagian yang Bu Ika bersifat bagikan. fiksi, tokohnya binatang. Ya, terus? Itu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tirtagonis ya. Selanjutnya coba Mas Fikri, mana Mas Fikri ada? Ada, Bu. Ya, Mas Fikri. Ciri-ciri cerita fabel apa saja? Gajah dan semut, tikus dan singa. Ya. Lalu coba Mas Damar, mana Mas Damar? Ya, Bu. Mas Damar, sebutkan nama tokoh-tokoh pada
cerita fabel singa dan tikus. Jerapah, singa, tikus, pemburu. Oh iya, betul sekali. Selanjutnya silakan Mas Fildan, mana Fildan? Ada Mas Fildan? Saya, Bu. Oh iya, Mas Fildan. Silakan coba kemukakan tokoh dan watak pada cerita si singa dan si tikus yang tadi sudah Mas Fildan itu lihat. Tokoh singa baik hati, tokoh Ya, tikus baik hati mau membalas kebaikan singa. Pemburu ya, jahat mau menangkap singa. ya. Baik, betul sekali apa yang diungkapkan oleh Mas Fildan. Selanjutnya ada Mas Dava. Ada, Bu. Mas Dava, dari cerita fabel tersebut itu menggunakan sudut pandang orang berapa? Pada cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, pengarang sebagai pencerita. Ya, betul sekali. Selanjutnya, mana Mbak Fiona? Saya. Ya, Mbak Fiona, untuk latar waktunya itu di mana ya latar waktunya? Siang hari, pagi hari. Iya, betul sekali. Coba selanjutnya Damat, mana Damat? Saya, Bu. Ya, dilihat dari ceritanya, latar tempatnya itu ada di mana? Di hutan. Iya, di hutan, betul sekali. Lalu nilai moralnya, ada yang sudah untuk nomor 9 nilai moralnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Berbuat baiklah kepada siapapun tanpa membalas kebaikan. Ya, betul sekali. Coba Mas Dava, mana Dava, Dav? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Dava mengungkapkan nilai moralnya lagi. Ingatlah pada kebaikan orang lain. Iya, betul. Selanjutnya untuk nomor 10. Ceritakanlah kembali cerita fabel si singa dan si tikus. Ada yang sudah? Saya, Bu. Ya, silakan. Di suatu hutan hiduplah singa dan singa raja hutan yang baik. Dia selalu menolong kepada siapapun. Hingga akhirnya pemburu menangkap singa. Untung ada tikus yang menyelamatkan singa. Ya, betul. Ada lagi yang mau menceritakan kembali cerita si singa dan si tikus? Saya, Bu. Ya, silakan. Ceritanya tentang singa dan tikus di hutan dengan sekumpulan binatang dan ada pemburu datang mau menangkap singa. Singa pun tertangkap. Ya, betul sekali. Bisa Bu Ika simpulkan di sini ya, untuk cerita fabel itu, cerita fabel si singa dan si tikus itu, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun ya, tanpa pamrih ya, karena berbuat baik itu ada sebuah ibadah. Baik. Terus untuk yang selanjutnya, bagaimana ya cara menulis cerita fabel di sini ya? Tentu saja kalian harus menentukan tema dulu, menentukan tokohnya, latarnya, alurnya, sudut pandang, dan nilai moralnya ya. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita sampai di sini. Baik. Mari kita ini ya, ingat kembali kita sudah belajar apa saja hari ini. Coba Mas Fildan, kita sudah belajar apa saja hari ini Mas Fildan? Struktur cerita fabel. Iya, struktur cerita fabel. Mas Fikri, coba Mas Fikri ungkapkan, kita sudah belajar apa saja? Unsur intrinsik cerita fabel. Iya, bisa.
Terus coba Mas Dava. Tokoh-tokoh, Bu. Iya, tokoh-tokoh. Damar, ceritakan Mar. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Latar tempat. Latar, Bu. Iya, betul. Selanjutnya. Fiona? Fiona? Ciri-ciri cerita fabel. Iya, betul. Ciri-ciri cerita fabel ya. Baik, semuanya sudah mengingat ya pembelajaran hari ini. Baik, Bu Ika simpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama itu kita sudah belajar tentang teks cerita fabel. Itu merupakan teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Yang kedua kita sudah belajar tadi ya tentang unsur intrinsik cerita fabel. Yang ketiga kita sudah belajar tentang struktur cerita fabel itu seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Dan yang keempat kita tadi sudah belajar tentang menganalisis cerita fabel si singa dan si tikus. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang, silakan kalian bisa membaca ya buku pegangan siswa di halaman 170 di bab keempat ya. Materinya mengenai menelaah cerita fabel ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, sesuai dengan kelompok 1, 2, dan 3, Bu Ika akan kasih aplaus untuk kelompok yang tadi paling aktif. Itu di kelompok 1 ya, ini paling aktif, yaitu ada Damar, Dava, dan Dwi Wahyu ya. Di sini kelompoknya sangat aktif sekali. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, yaitu Indah Permatasari, Buryani, Fikri di kelompok 2 itu bisa aktif. Dan untuk kelompok 3, Firdan dan Fiona juga bisa aktif ya seperti kelompok 1. Oh iya Bu Ika, lupa, untuk tugas yang akan datang kalian bisa tuliskan cerita fabel ya di buku tulis masing-masing. Nanti di pertemuan tatap maya yang akan datang kalian bisa ceritakan kembali ya di room meeting Google Meet ini ya. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, adakah yang ingin bertanya mengenai pembelajaran hari ini? Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Ika minta tolong Mas Damar. Mana Mas Damar? Saya, Bu. Untuk memimpin berdoa. Siap, Bro. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bu Ika cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya ya. Akhir kata, Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.